baby, you are. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Kerusakan jalan merupakan suatu permasalahan kompleks yang sering ditemui di kota-kota besar, salah satunya kota Palembang. Di kota Palembang sendiri, terdapat beberapa ruas jalan yang memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda, dimulai dari kerusakan ringan seperti retak rambut, sampai dengan kerusakan berat seperti jalan berlubang yang sampai digenangi dengan air. Penyebab dari kerusakan ini bermacam-macam, dimulai dari saluran drainase yang tidak baik, kendaraan yang melintas melebihi tonase yang diizinkan, serta pekerjaan pembangunan menggunakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi, dan pelaksanaan pembangunan pekerjaan jalan yang kurang optimal. Pada triwulan 2024 ini, sebanyak 88% ruas jalan rusak telah selesai diperbaiki, dan 12% sisanya lagi akan mulai diperbaiki setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Jalan yang rusak ini menghambat mobilitas masyarakat dari berbagai sektor seperti pendidikan, barang, dan jasa, serta telah menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat merenggut korban jiwa. Oleh karena itu, diperlukanlah AMDAL untuk memperkirakan penyebab serta cara menanggulangi masalah kerusakan jalan yang ada di kota Palembang. Sebelum membahas hal tersebut, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan AMDAL. Berdasarkan latar belakangnya, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan merupakan suatu sistem yang berasal dari Amerika Serikat yang diterapkan sebagai mekanisme untuk memaksakan implementasi Undang-Undang Nasional Kebijakan Lingkungan tahun 1970. Dalam undang-undang tersebut, ditetapkan bahwa setiap tindak federal penting harus disertai pernyataan dampak lingkungan. Sistem ini selanjutnya digunakan oleh berbagai negara, termasuk Republik Indonesia. Masing-masing negara mengembangkan sistem ini sesuai dengan kondisi setempat. Di Indonesia sendiri, sistem ini digunakan sebagai syarat permohonan, bukan pemberian izin suatu rencana kegiatan atau usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu kegiatan atau usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan pada proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha atau kegiatan. AMDAL ini juga adalah studi lingkungan untuk melihat besar dan pentingnya dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan fisik, biologi, kimia, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Konsep daftar AMDAL terdiri dari 4 tahapan, yaitu identifikasi, prediksi, evaluasi, serta mitigasi. Pada tahap identifikasi, kita menganalisa pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian tahap prediksi. Dalam tahap ini, kita menganalisa masalah-masalah yang akan timbul dari dilakukannya pekerjaan tersebut. Setelah itu, dilakukan evaluasi. Pada evaluasi ini, kita menakar atau mengukur kerugian yang ditimbulkan akibat pekerjaan tersebut, baik itu terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan. Kemudian mitigasi. Pada tahap mitigasi ini merupakan langkah penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut, yaitu terhadap masyarakat maupun lingkungan serta sosial. Tujuan AMDAL adalah suatu upaya pengendalian dampak lingkungan hidup, memberikan informasi dan data untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah, memberikan masukan untuk keputusan kepada pemerintah dan pengelola usaha, serta
kita mengetahui apa yang dimaksud dengan AMDAL, kita akan beralih untuk mengkaji analisis mengenai dampak lingkungan bidang pekerjaan umum di salah satu jalan yang mengalami kerusakan di Kota Palembang, tepatnya berada di Jalan Sultan Muhammad Mansur. Jalan Sultan Muhammad Mansur merupakan salah satu jalan akses yang dapat menghubungkan daerah Bukit Besar atau Jalan Sriwijaya Negara ke Jembatan Musi 6 untuk dapat menyeberang ke bagian seberang hulu dari Kota Palembang. Sebelumnya perkenalkan Kak, saya Aska Salsa Nabila dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Izin mewawancarai terkait jalan yang ada di daerah sini ya. Sebelumnya ini dengan siapa ya? Kak Angga. Kak Angga ya. Ini Kak, untuk di sini Kak ya, kira-kira kerusakan jalan ini udah berapa lama ya? Udah setahunan sih. Setahunan ya? Oh, udah setahunan. Kakak tahu nggak kira-kira untuk dinas terkait sudah ada yang pernah mengunjungi jalan ini belum? Setahu saya udah pernah, soalnya beberapa bulan kemarin udah ada tampelan, tapi sekarang udah rusak lagi, bahkan lebih parah. Untuk adanya kerusakan jalan ini, kira-kira kerugian apa aja sih Kak yang muncul? Ya kerugian yang dampak ya. Iya, dampak. Seperti yang bisa dilihat itu air tergenang saat hujan, terus juga kalau hari lagi panas debunya kemana-mana gitu. Jadi untuk kalau misalkan hujan ini kan pasti tergenang ya Kak ya, terus juga debunya, jadi debu termasuk mengganggu ya. Termasuk mengganggu. Nah, untuk apa saran dari Kakak nih untuk kedepannya untuk jalan ini, apa sih sarannya ya? Untuk saya, menurut saya saran yang saya berikan yaitu jalannya diperbaiki sih. Ya. Oke. Mungkin itu aja sih Kak yang mau ditanya. Makasih ya. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Raihan dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Izin wawancarai Bapak tentang jalan rusak Pak. Menurut pendapat Bapak bagaimana Pak? Apa tuh dampak terhadap masyarakat akibat jalan rusak di daerah sini? Pertama, jalan rusak itu menghambat hilir mudik kan, mau ke kantor atau mau ke sekolah, jadi anak tuh malas dan juga kita mau keluar sungkan. Dan juga kalau mengibatkan jalan banjir becek itu imbasnya kalau hujan deras banjir. Nah, jadi masyarakat tadi banyak kerugiannya, mau kerja tak urung kerja, anak sekolah urung sekolah. Dengan Bapak siapa? Bapak Setiawan. Dengan Bapak Eko Setiawan. Ya. Pertama tuh menanya kerusakan jalan ini kira-kira telah berlangsung berapa lama ya Pak? Tahun. Kerusakan jalan itu apa pernah sebelumnya diperbaiki? Saluran drainase ini di jalan ini tidak kate ya Pak ya? Ya, Belasan kata miliar buntu kali salurannya, saluran banyu nih. Buntu Pak ya? Masalah banyu itu kalau hujan, namanya jalan rusak kan pasti mantep lah banyu di situ kan. Berarti lah dari pemerintah itu lah ada kunjungan Pak ya? Iya lah tuh, waktu kan di aspal, bawah kan lah di aspal. Di aspal tidak perlu diinian kan, cuma di tampil-tampil biasa. Kena hujan, banjir, rusak lagi. Terus dengan adanya kerusakan jalan ini kira-kira pengguna jalan tuh mengalami Iyalah, kerugian? terganggu lah. Terganggu Pak ya? Iyalah, pertama jalan kan macet. Yang kedua pasti ada yang kalau jalan licin kan ada yang nyampak kemana. Jadi sering terjadi kecelakaan lalu lintas di sini Pak ya? Ya, sering tidak, cuman pasti ada lah pasti. Perkenalkan, saya Indra Kristina Saputri dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Baik, saya akan mewawancarai Kakak. Apakah Kakak bersedia? Ya, boleh. Boleh perkenalan dulu? Nama saya Yanti. Kakak warga asli sini ya, Kak? Iya. Oke. Saya akan bertanya soal kerusakan jalan Sultan Mansur. Menurut
Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, kerusakan yang terjadi pada Jalan Sultan Mansur ini termasuk cukup berat dan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama di jam-jam sibuk. Hal ini terjadi karena Jalan Sultan Mansur ini merupakan salah satu jalan akses penghubung dari Jalan Demang Lebar Daun menuju ke Jembatan Musi 6. Kerusakan ini sendiri disebabkan oleh drainase tidak mengalir. Dari pengamatan yang telah kami lakukan, beberapa lokasi ditemukan saluran drainase yang tersumbat, bahkan tertutup oleh beton dari beberapa ruko yang berada di jalan tersebut. Saluran yang tersumbat ini akan menyebabkan genangan, terutama pada saat hujan deras. Genangan air inilah yang akan melemahkan struktur dari perkerasan aspal yang ada pada jalan tersebut. Harapan kami adalah agar pekerjaan perbaikan jalan ini cepat terlaksana, sehingga mobilitas dari masyarakat tidak akan terganggu dan berjalan dengan lancar. Action! Aktivitas dampak lingkungan. Ulang ya. Dalam proses pelaksanaan pembangunan, aktivitas bukan sedini mungkin. Sudah.